Akan 5 golongan manusia, maka ia telah merusak 5 perkara yang lainnya. Pertama, yaitu meremehkan ulama dengan tidak memuliakannya, tidak mengagungkan mereka, maka ia dianggap telah merusak dan menghancurkan agama. Sebab sesungguhnya para ulama adalah sumbernya syariat, dan mereka ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka bagi mereka yang meremehkan ulama, itu secara tidak langsung tidak mau mendapatkan ajaran dari nabi. Apakah ada orang yang langsung dapat penjelasan agama langsung dari Nabi? Pun kalau ada, bangsa kita 1.000.000 yang dapat dimimpi, itu pun tidak setiap ajaran itu dalam agama semua didapatnya. Maka dengan kita, contoh kecil saja, di dalam masalah sholat, bagaimana mau sholat kita benar kalau seandainya dengan kita tidak mendapatkan penjelasan dari ulama? Anda dengan kita, khususnya yang hadir inilah dulu, yang langsung tahu kaifiat sholat, rahasia sholat, syarat sahnya, syarat wajibnya, rukun sunnahnya sholat, langsung dari Nabi. Yang Nabi dalam hadis bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Sedangkan di dalam hadis yang lain tentang sholat ini, Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, berarti dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia sama dengan telah menghancurkan agamanya. Maka orang yang meremehkan ulama, meninggalkan ulama, tidak mau mendengarkan nasihat ulama, sama dengan telah menghancurkan agamanya. Itu baru dari satu, sholat saja misalnya. Maka ulama mengatakan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang kita bacakan tadi, akibat orang meremehkan ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Jadi mereka mengatakan orang yang meremehkan ulama sama saja mereka menghina Nabi, naudzubillah, atau mau meninggalkan Nabi. Dan ini bahayanya bukan hanya di dunia, naudzubillah, bahayanya sampai ke akhirat. Menghina ulama itu sama dengan menghina Nabi. Jangankan demikian, saya pernah mendapatkan penjelasan guru Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Jadi ujar beliau, ketika khotib di atas mimbar sedang menyampaikan khutbah, yang di dalam khutbah itu beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi. Lalu ada dari jemaah yang kadang-kadang khotibnya itu yang kelawasan, kasihkan, sampaikan. Maka itu kenapa guru kita dahulu amal berkhutbah, mohon maaflah, berteks.
supaya jangan sampai kemana-mana. Maklum aja lah, namanya orang asik itu kadang-kadang kan diingat lagi, ingatnya pengajian, tahunya khutbah, bisa gak ada ingat waktu lagi. Maka untuk mencegahnya dengan teks, sehingga bisa diukur lama sebentarnya khutbah. Untuk menyampaikan pemahaman dalam khutbah pada awal itu di majelis, di pengajian, panjang waktunya. Kalau bertanya, ada tanya jawab, ada dialog. Kalau khutbah mana boleh bertakwa. Nah, lalu yang mungkin karena ada khotib tadi yang keasikan, di antara jemaah ada yang menegur. Tegurannya itu dengan cara contohnya berdehem, ujar sidin hukumnya haram berdehem. Kenapa? Ya, itu nyinggung yang sedang menyampaikan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Seakan-akan Allah sedang berfirman, seakan-akan Nabi sedang bersabda. Coba sidin begitu, kata badan haram sidin hukumnya. Waktu kami di Mesir, beliau lama tidak mengisi pengajian. Jadi ada yang bertanya, kenapa dia tidak mengisi pengajian? Sebuah kejadian sekali beliau sedang mengisi pengajian, ada dari anggota jamaah ini yang mengangkat betis, ya tidak bersila tapi mengangkat betis waktu sidin mengisi pengajian. Ujar sidin, karena ada yang kata beradab terhadap aku kadang minta dihormati dia sidin, tapi ilmu ini memang kadang dihormati, kadang mau masuknya, kadang ada gunanya sidin. Maka kita tutup pengajian, tutup kadang mau dia sidin. Lawas hanya beliau membuka lagi pengajian. Beliau kalau hendak mengisi pengajian itu beliau mandi bersih, mandi kayak mandi junub tuh. Yang kedua beliau berwudu, kemudian beliau sholat sunat dahulu, hanya duduk di majelis memberikan pengajian. Begitulah etika beliau terhadap ilmu, baik belajar maupun apalagi mengajar. Itu yang dicontohkan oleh beliau. Nah, dengan kita ya, ketika ada yang membacakan hadis, menyampaikan ini, lalu kita meremehkannya sama dengan meremehkan Rasulullah SAW. Maka itu dalam hadis qudsi, kita saring dengan seseorang jadi anggap saring kawan Allah. Kita marah dengan seseorang, itu sama dengan sedang marah dengan Allah. Ini bab adab, babnya bab etika. Maka itu kenapa ulun sampaikan dahulu, namun tak saring itu berpikir-pikir, kenapa dituntut dari kiamat oleh Allah. Kenapa situ dia saring padaku, aku pada suasana kepada engkau ya Allah. Saya tidak pernah marah kepada engkau. Pernah kata Rasulullah, kata Allah, ada sesuatu tak mungkin marah kepada Allah, Rabbul Izzah, yang maha perkasa, yang maha kuasa, Rabbul Alamin. Ada mungkin pernah ketika engkau marah kepada hambaku sama dengan engkau sedang marah kepadaku. Maksudnya marah yang hal-hal yang sifatnya mubah, halnya yang kita tidak dipantaskan untuk marah ketika itu. Kalau memang pantas marah lain kisahnya. Maka dengan kita ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, apa perintah Allah? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah, bila ada yang membaca Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah apa? Dengarkan dan diam. Maka itu biasanya di beberapa masjid, ya, sebelum khatib menyampaikan khutbah, itu muazzinnya setelah selesai azan yang kedua itu mengingatkan, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kan hadis diriwayatkan oleh dua ahli hadis, Bukhari dan Muslim, apabila khatib naik ke atas mimbar
mimbar, bila ada seseorang di antara kalian yang mengingatkan kepada kawannya yang sedang ngomong, ansit, diam. Ini yang mengingatkan. Ini yang mengingatkan. Orang yang mengingatkan, orang yang ngomong, diam, faqad laghawt. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang berlebihan. Kan boleh mengingatkan, kita boleh, apalagi kita yang bebannya, yang bicara. Ansitu wasma'u rahimakumullah, diamlah dan dengarkanlah, semoga kalian mendapatkan rahmat Allah. Maksudnya kita yang mengingatkannya kan boleh, ansit, diam. Apalagi yang bicara. Begitulah kenapa tidak boleh kita bicara karena dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan kita imam sedang membaca Fatihah, apa etika kita? Wajib kita baca. Kadang-kadang kada ingat. Iftitah itu hukumnya apa? Membaca iftitah, ini wajah dari fatah samawati wal ardi wa muslimin wa ma'ana wa musyrikin salat sampai habis. Hukumnya sunnah. Mendengarkan imam membaca Fatihah hukumnya wajib. Etikanya bagaimana? Dalam kaidah usul al-fardhu afdalu minas sunnah. Perkara yang fardu harus diutamakan di atas perkara yang sunnah. Maka kita wajib mendengar ketika imam sedang baca Fatihah, tinggalkan iftitah. Kita boleh kita baca iftitah. Jadi kalau imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nah kita sudah menjadi ini wajib. Stop. Walaupun ini wajib, ya stop. Ada sahabat menyasari imam dari imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam sudah beriktidah. Pas imam sudah membaca Fatihah, kita yang lambat, maka itu akan hendak sawat sempat. Imam hanya selesai Allahu Akbar, hanya bisa pun Allahu Akbar, nah dapat iktidah. Tapi masih menyiapkan sejadah semuanya lengkap dulu, panjang doanya. Boleh ayat Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, a'udzubika Rabbi ayatul. Pas imam Bismillahirrahmanirrahim, ya Allahu Akbar, lagi baca iftitah, penyalah itu. Ini wajah imam baca Fatihah, dia baca iftitah. Apa hukumnya? Berdosa kalau dia tahu. Kenapa? Jelas dalam Al-Quran tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau yang ada tahu, yaitu urusan Allah lagi, karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah tidak akan menghukum orang yang karena kesalahan dan ketidaktahuannya lalu bertaubat, minta ampun kepada Allah. Kepada Allah masalah kan, ya Allah Ustaz, kayak apa lagi aku dahulu kayak gitu, awasnya setiap sembahyang sholatnya sah, cuma berdosa. Jadi Rasulullah melakukan itu dahulu seperti itu, kadang-kadang ada bertobat selesai. Ya Allah, udah di umur tuh udah tahun, tanya tahunnya, wah selesai, itu masalah. Ya yang mana urusan Allah Tuhan udah itu, asal di bawah tahun. Tapi ulun yakin bahwa pada ibu-ibu sudah tahu bahwa ini yang kajian fikih dasar kan, dalam usul fikih sudah dijelaskan. Maka dengan kita ya ada etikanya, ada adabnya. Bayangin itu khatib di atas mimbar, haram hukumnya, dituntut hari kiamat. Jangan coba
Ada etikanya. Etikanya siapa? Panitia masjidnya, pengurusnya, muadzinnya. Ini kelawasan sudah tulis di kertas, naik ke mimbar, dia akan waktu kelawasan. Kata bapak, untuk bagi turun yang bapak dia, bantu, jangan ngomong. Nah itu ya, dengan kita etika atau etika sama dengan kita dalam satu majelis, dalam pengajian itu ketika ustaz lagi berceramah, kisi-kisi harus bergerak dah, awasnya setia, kawan bekameh ya, bekameh aja. Kenapa keluar izin, ada etika izinnya, mau merasa kawasan kan bisa didengarkan, boleh kan apa? Keluar, boleh. Tapi batasan kisi-kisir itu, ya Allah, alhamdulillah, berarti dia tidak tenang untuk bisa berada nyaman di dalam surga. Orang yang ketika di majelis ilmu, majelis zikir, ada tenang, hendak akan keluar, itu sama dengan orang yang ada nyaman berada di dalam surga. Ayam menyambat bukan mulut. Apabila kalian melintasi sebuah taman daripada taman surga, maka singgahlah, kata Nabi. Iza marahtum bi raudatin min riyadil jannah fartahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Ma hiya raudatul jannah? Apa yang engkau maksudkan ya Rasulullah sebagai taman surga itu? Majlisul ilmi, majlisul zikir. Majlis ilmu, majlis zikir. Orang kalau sudah masuk ke Raudhah yang ada di Madinah, di Masjid Nabawi itu Raudhah, orang pasti rata-rata hendak lawas. Inilah lama, kalau ini ada masuknya taman surga atau Raudhatun min riyadil jannah. Maka majlis ilmu, majlis zikir juga Raudhatun min riyadil jannah, taman kepada taman surga. Maka beruntunglah orang yang sering dan betah di dalam majlis ilmu, majlis zikir, itu berarti memang betah untuk masuk ke dalam surga. Yang ketahuan aja. Malaikat kan tidak catatnya ini suka nih berada dalam surga, cocok aja masukkan ke surga, didoakan malaikatnya masuk surga. Yang kisi-kisir yang banyak pengen tak betah, nah ini kedusa, maksudnya juga apa? Dua ini jadi suka masuk surga aja. Nauzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah ini ya, bagi orang yang menghormati ulama maka dia akan dimuliakan dia. Bagi yang meremehkan ulama maka sama dengan dia merusak agamanya. Di dalam kitab ya, Tabyid Kadzib Al-Muqtari, Imam Nawawi mengatakan daging ulama itu beracun. Siapa yang mencicipinya, Allah timpakan penyakit di hatinya sebelum mati. Maksudnya apa? Daging ulama itu beracun. Siapa yang mencicipinya, Allah timpakan penyakit di hatinya sebelum mati. Orang yang tidak kenal dengan ulama ya, yang akhirnya tidak senang dengan apa yang disampaikannya, itu akan membahayakan ibadahnya selama hidup. Maka dengan kita ya, kalau mau belajar dengan orang-orang terdahulu, jangankan menghina, meremehkan ulama, apalagi gurunya. Waktu duduk di rumah sendiri, bohunjo yang membaca, ya, bohunjo di situ. Amun yang kakinya ini akan mengarah kepada rumah perguruan kita ini, rumah ulama tidak berani. Itulah etika mereka. Siapapun dengan kita yang pernah hatinya meremehkan guru yang dia belajar dengannya,
maka ilmunya tidak akan pernah bermanfaat bagi dirinya. Itu ancaman. Kita berguru misalnya dengan seseorang guru, lalu ada suuzon dengan guru itu, habis turun ilmu kita kadang-kadang bermanfaat bagi kita. Maka itu banyak orang kalau belajar dengan guru minta keridhoannya atas ilmu yang telah disampaikannya kepada kita, supaya ilmunya yuntafa'u bih, mendatangkan manfaat bagi yang menuntutnya. Di dalam satu hadis Nabi, beliau pernah menjelaskan, idza mata al-insan yanqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Bila seorang manusia itu wafat, meninggal dunia, maka terputus amalnya. Artinya kada awal lagi beramal, tidak lagi bisa illa min thalathin, kecuali dari 3 golongan. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang dia keluarkan yang pahalanya terus mengalir kepadanya, seperti wakaf yang dikeluarkannya ya untuk masjid, untuk kepentingan umum, ya, untuk madrasah, untuk majelis dan seterusnya. Selama majelis itu digunakan, maka pahala terus mengalir kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang mendatangkan manfaat baginya. Kapan ilmu itu mendatangkan manfaat bagi seseorang? 2. Yang pertama, diamalkan. Yang kedua, diajarkan. Maka itu Nabi pernah bersabda kepada para sahabat ketika itu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang dia mendalami Al-Qur'an lalu dia mengajarkannya. Maka banyak sahabat yang mendalami Al-Qur'an dan semangat mengajarkannya. Maka di antara sahabat ada yang Nabi utus kemana-mana, itu ke daerah-daerah, bahkan sampai ke Mesir, keluar daripada ya Saudi, kalau sekarang keluar dari Mekah, keluar dari Madinah, mengajarkan. Kenapa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maka itu ya, ilmu itu mendatangkan apa bagi yang menuntutnya karena 2. 1, mengamalkannya dan mengajarkannya. Tapi kalau seandainya ilmu tadi tidak diridhoi oleh gurunya, itu kadang mau dapat, dia sulit akan mengamalkannya, apalagi mengajarkannya. Mengamalkan kadang amalkan ilmu tadi, kalau gurunya tidak meridhoinya atau dia menyinggung hati gurunya. Sebetulnya kadang ada kesalahan gitu, salah macam caranya, minta maaf dulu tadi, suuzon lawan dulu, kadang mau dapat juga. Nah, sehingga nanti dia tidak bisa mengamalkan dan sulit untuk bisa mengajarkannya. Kalaupun nanti dia kelihatannya mampu, itu menjadi istidraj, lanjuran. Dia mengamalkan nanti dari ilmu tadi, nanti dia mengamalkannya ria'an nas, maka dari riya dengan sum'ah, jadi sum'ah. Namun juzubillah nanti dia mengamalkan ada penyakit yang lainnya, idlal, ada kiber. Intinya kadang ada manfaat. Kenapa? Allah kadar itu. Kenapa Allah kadar itu? Ya, karena ya, hambanya yang disayanginya itu disakiti, dizolimi. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Maka itu kami mengingatkan, namun kita berguru dengan seorang guru, jangan sampai suuzon lawan guru. Kadang guru ini memang berulah juga supaya murid ini diuji nih, uji dua kah nih percaya lawan guru. Banyak kejadiannya nih, belum semua kisahkan di sini, dan ini kisahnya nyata.
Belum si guru yang dia berguru dengan gurunya itu sudah suzon tapi ketahuan. Dianggapnya perguruannya ini matre. Coba kenapa? Karena orang datang berobat dan datang orang kan biasa datang berobat ke kiai ini. Ya kiai minta didoakan. Siap ya kiai, saya doakan. Bahasa kita mahar, pakai mahar. Berapa? Yang salah yang bertakut. Berapa maharnya Pak Yai? 2 juta Pak Yai. Minta doakan, tiupkan baju kayak ini tiupkan 2 juta. Aku ngeliat kan, ya ini matre ya suge baca doa 2 juta. 2 juta. Jadi yang murid melihat tadi sudah susuk, tapi guru ditahu dengan kudrahnya oleh ilmunya Allah. Maka kita tidak perlu kisahkan di sini. Kenapa perlu kisahkan lagi? Pinjam jaket di sini, jaket kulitnya, pinjam. Jadi setelah pinjam aja sini menutup jaket lah, ditutup dikelubungkan kayak itu. Sudah buka sini berkumpul dengan ratusan ribu. Kayak sulam aja bawa ada alim. Nah kayak ini urusannya mudah ngarapnya katanya. Nah presiden makasihlah ini uang saya ya. Yang kita dibeli kakak duit tadi di bawahnya ke kamar. Artinya apa? Kalau aku matre kata payah nih duit banyak 2 juta. Kenapa ya? Karena ada penyakit kalau orang sakit yang tidak bisa diobati dengan obat apapun. Tapi dengan cara apa? Ikhrajul mal, mengeluarkan harta dalam bentuk sedekah. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati sakitmu dengan sedekah. Jadi Anda memang waktu berobat sudah berobat dengan macam-macam obat, ya tabib, dokter, terapi sana terapi sini, kada semua dasar memang belum takdirnya. Sekalinya bersedekah sihat. Oh berarti makan yang hadis Nabi tadi dengan cara sedekah. Kamu dihitung 2 juta tadi dibanding nantinya kemana-mana berobat ke Singapura, ke Malaysia dan sebagainya, Allah daripada 2 juta. Tapi Allah menginginkan seperti itu. Dan oleh kiai tadi, bapak ibu yang berbahagia, kemana duit tadi dibawa? Ini muridnya diajak. Sini nyopir suara. Kemana membawa? Dibawanya murid tadi yang seuzon tadi dengan kawan-kawannya, dibawanya ke rumah sakit. Dibawanya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit datang situ. Siapa yang pasien yang susah nih, yang belum lunas bayar sebagainya. Oh ini ada Pak Yai. Yang acak ke situ, ditampung orang situ. Pergilah ke ruangan pasien itu. Datang, ini ada uang juta untuk pembiayaan pengobatan. Oh senang pasien itu, oh masih Pak Yai ya. Tapi doakan ya, yang nanti ini punya kesusahan, sakit misalnya, masalah keluarga, masalah ekonominya yang lagi berat, ada lancar usaha, doakan. Wah semangatlah pasien tadi mendoakan, siapa namanya sebutkan. Dan ingat, di antara doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang beriman, ya, doa orang yang baik yang sedang sakit. Orang yang sakit, ya, itu doanya tidak ada halangan antara dia dengan Allah. Makbul, doa orang mustajab. Ya, doa-doa yang mustajab itulah orang yang sedang sakit, orang sedang dalam perjalanan. Ya, kalau kita sedang safar baik, safarnya safar yang baik, ya, maka doa kita di perjalanan itu mustajab. Doa musafir itu mustajab. Banyak baca doa. Termasuk orang sakit. Bahkan dalam hadis qudsi ya, kenapa kata Allah,
ketika aku sedang sakit kamu tidak menjengukku, Manubah. Bingung kan hamba tadi, mana mungkin engkau sakit ya Allah, engkau maha kuasa, engkau Tuhan alam semesta. Maka Allah menjawab, ketika ada hambaku sakit, aku di situ. Jika engkau menjenguknya sama dengan menjengukku. Nah, begitulah ya yang Allah, maka itu menjenguk orang sakit termasuk ibadah yang baik. Dan kalau kita datang yang menjenguk orang sakit, di samping kita tidak mutlak kita harus mendoakan sehat. Nabi SAW ketika menjenguk orang sakit, ya tidak semuanya didoakan sehat. Nabi bahkan pernah mengatakan la ba'sa khair, insyaallah ada apa-apa bagus saja. Kenapa? Karena Allah menyampaikan kepada Nabi, orang ini bagusnya gara gimana sehat. Kenapa? Karena kalau dia sakit, pertama dengan sakitnya itu Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Kan bagus dah. Ya, mungkin kenapa? Amal kurang, dosa banyak, kayak apa menggugurkannya? Maka Allah timpakan bala musibah dalam bentuk sakit. Ini sesuai dengan hadis Nabi, idza aradallahu lil 'abdi bihi khairan yusib minhu. Kalau seandainya Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah timpakan kepadanya musibah. Salah satu musibah itu sakit, bala itu sakit. Berarti sakit itu bagus buatnya. Yang kurang amal, yang dosa banyak, untuk menghapus dosanya kayak apa? Amal ada banyak. Maka Allah buat dia sakit. Dengan sakitnya itu menggugurkan dosa. Maka Nabi kan mendoakan sehat, orangnya bagus tak, dosanya diampuni. Maka itu di dalam kitab Al-Hikam, ya, kita dilarang memohon kepada Allah untuk pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain yang babnya mubah. Kayaknya babnya wajib. Kita boleh memintanya. Contohnya kita nih ahli maksiat, minta kepada Allah supaya pindah dari jadi ahli maksiat jadi ahli taat. Nah itu memang jangan kadar, itu memang harus. Hakikat mana hijrah kan itu. Al-muhajiru man hajar mana Allah. Hakikat orang hijrah zaman sekarang itu adalah meninggalkan perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Tapi kalau sakit, lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya, sembuhkanlah penyakit hamba, jadikanlah hamba sehat ya Allah. Lalu itu menjadi keinginan dari diri kita. Di dalam kitab Al-Hikam itu ada baca. Kenapa Allah kasih baik kok minta yang belum tentu baik? Siapa mengatakan sehat lebih baik pada sakit? Itu kan pemahaman kita. Maka itu Nabi Ayyub alaihissalam ketika sakit, lama-lama aksiden tunggal. Dan bagaimana bentuk sakitnya? Adakah beliau minta supaya disembuhkan di sakitnya? Ada. Kalau dengan kita meminta sembuh itu hendaknya sekedar menunjukkan kehambaan, tapi jangan sampai kadar itu. Namun kalau dengan kita kadar itu, kadar senang dengan sakit yang menimpa kita, berarti setiap zikir yang kita lakukan kita berdusta. Kapan kita berdusta? Nauzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Katanya alhamdulillah, Allah itu ungkapan apa? Syukur. Ala kulli hal, atas setiap keadaan dan dalam setiap keadaan dan setiap nikmat. Nah, kenapa kadang sakit kita tidak alhamdulillah? Udahnya alhamdulillah, Allah berarti syukur, senang. Maka itu di dalam sakit itu minimal sabar, yang paling bagus syukur. Dan jangan minta pindah dari sakit jadi sehat, kecuali itu adalah bimbingan nafsu. Nauzubillah dari Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan. Insyaallah bihaulillah wa quwwati kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya.
Bila ada salah kita ampun, kita halal, kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.